Wah, hari ini aku kok sendirian ya. Mana nih Kak Cinve? Kak Cinve, Kak Cinve. Teman-teman, bantu aku panggil Kak Cinve ya. 1, 2, 3. Kak Cinve. Hai. Ya ampun, kaget. Hai semuanya. Halo Kak, kukira kakak belum datang. Kakak sudah datang dari tadi menunggu Ivana dan adik-adik di rumah. Tapi ada loh yang datang lebih pagi dari kakak. Siapa? Bukan kakak yang paling pagi? Bukan. Yang datang paling pagi adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunggu kita semua untuk beribadah online. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Ajari kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak, sebelum mulai ibadah, aku punya games baru nih, pasti seru. Wah, games apa itu? Namanya Ear Nose Challenge. Wah, gimana cara mainnya? Jadi cara mainnya, satu tangan ditaruh di hidung, tangan satunya ditaruh ke telinga. Harus bersilangan ya. Seperti ini ya? Iya. Terus setelah itu clap. Nah, ganti tangan satunya pegang hidung, satunya pegang telinga. Clap lagi. Nah, begitu seterusnya. Wah, gimana? Bisa Kak? Teman-teman bisa? Yuk kita sama-sama coba pelan-pelan terlebih dahulu ya. Oke. 1, 2, 3. Clap. Clap. Gampang ini Kak. Gampang ya. Lebih cepat ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Clap. 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 Lebih cepat lagi. Ayo, lebih cepat. Katanya salah Kak. Ayo loh. Susah Kak. Tapi seru kan? Jadi nggak kaku lagi badannya. Iya, badan kakak sudah lebih enak ini. Kakak siap untuk memuji dan menari buat Tuhan Yesus. Aku juga sudah siap Kak. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Let's praise Jesus. Hello everybody, I want you all to stand up. We're going to sing, we're going to dance about God's promise in our life. I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I want to see you dance, come on. I can trust in Him and His promises. I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Yes, that's right. I can trust in Him and His promises. Come on, dance with me. So come on and lift our hands to the ceiling. Don't be afraid to shout.
on Saturday and every day. I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Yes, we can. I can trust in Him. I can trust in Him and His promises. Shout hallelujah. Adik-adik, kita itu sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Dan sekarang kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Dia mau pakai hidupku dan hidupmu untuk menyelamatkan banyak orang. Yuk sama-sama kita mau bersuka cita, kita mau bersorak, nyanyikan lagu ini sama-sama. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terfikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Ya sama-sama kita semakin semangat lagi, sama bersuka cita, nyanyikan lagu ini sama-sama. Dengan kekuatan-Mu Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terfikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Hallelujah. No matter where we are we standing, nothing is gonna stop us from praising Jesus. Amen. I will sing, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. I want you to lift your hands with me, come on. We praise you now. Whoa, oh, oh. Are you ready to sing with me? 1, 2, 3, say. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising
going to start from the beginning. Ready? I will sing. I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. We praise you now. Are you ready to dance with me? Come on, move your hands like this. One more time, come on. I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. We praise you now. Adik-adik, yuk sama-sama kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi. Kalau kita mau bilang sama Tuhan, kalau Tuhan Yesus baik banget dalam kehidupan kita. Yuk kita siapkan hati sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sama-sama katakan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dari awal kita nyanyikan lagu ini ya. Ku buka hati
Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak yang anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis. Halo Super Trooper. Wah, seneng banget nih kita ketemu lagi. Kita hari ini mau belajar sesuatu. Tapi kan mau lihat nih, ada yang ready nggak ya? Yang ready siapin Alkitabnya. Siapin Alkitabnya semua ya. Udah. Terus kita lipat tangan gini, kita doa ya sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami siap dengar firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau baca Alkitab, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara ya Tuhan, Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, diawali dengan satu pertanyaan ke Esra. Yang tahu langsung jawab ya. Siapa yang pernah lihat atau pernah tahu tour guide? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oh, yang aku tahu Kak. Tour guide itu yang ada di kalau kita pergi ke suatu tempat liburan atau ke suatu tempat yang baru kayak museum gitu. Ada satu orang itu yang jelasin. Coba toleh sebelah kanan, coba toleh sebelah kiri. Walaupun sudah ada manual book, bukan manual book ya, ada kayak buku petunjuk soal tempat itu. Ada satu orang yang menjelaskan semuanya. Menjelaskan ini sejarahnya seperti ini. Hati-hati di depan ya, kita mau lihat singa kalau ke taman safari kayak gitu contohnya. Sama, Tuhan itu bukan cuman kasih kita Alkitab. Oh, di sini lengkap. Kita mau hidup benar, hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Waduh, ini lengkap banget. Tapi bukan cuma itu aja. Tuhan itu kasih Roh Kudus supaya nuntun hidup kita. Jadi gak cuma kita bisa baca, kita akan dituntun sama Roh Kudus. Coba ikuti Kak Esra ya. Roh Kudus penuntunku. Sekali lagi ya, Roh Kudus adalah penuntunku. Semua bisa bangkit berdiri yuk. Ikuti Kak Esra ya. Roh Kudus adalah penuntunku. Ya, amin. Kalau dituntun, ada satu hal lagi. Roh Kudus juga bisa tegur kita. Iya, kita baca satu ayat ya. Di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ya, Yohanes 14 ayat ke-26. Kak Esra bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Wah, ini ada kata-kata mengajarkan segala sesuatu. Oh, mengajarkan segala sesuatu. Berarti Roh Kudus juga bisa ngajarin. Ini salah loh. Ini bener loh. Kalau kita salah ditegur langsung. Yang kayak gini loh yang salah. Gitu. Ini juga ada ayatnya ngomong kayak gini. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang akan kukatakan. Kita juga, Kak Esra juga gak bisa apal nih satu Alkitab nih. Tapi ada Roh Kudus yang nuntun. Diingetin gitu, diingetin. Oh, jangan marah.
Kamu kalau mainanmu diambil temen, jangan langsung, "Wuh." Jangan. Ingat, Roh Kudus bukan perasaan, dia adalah pribadi. Sekali lagi ya, Roh Kudus itu bukan perasaan, dia itu pribadi. Dia juga bisa berbicara. Makanya hari ini kita mengerti, Roh Kudus bisa menuntun kita, bisa negur kita. Nuntun itu bukan cuma sekedar sekali-sekali, tapi every day. Setiap hari, bahkan setiap waktu, Roh Kudus bisa nuntun kita, menegur kita, tapi kita gak sampai sakit hati. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Roh Kudus itu roh yang sweet banget. Kak, Roh Kudus itu kalau dalam hati gini ya kak ya, dia bisa bicara. Iya, tapi Kak Esra gak bisa kayak kalau mau dengar suara Roh Kudus itu gini, step 1, 2 gak bisa. Roh Kudus itu harus kita alami sendiri. Roh Kudus harus kita alami sendiri. Kayak satu tokoh Alkitab ini, dia ngalamin yang namanya ditegur sama Roh Kudus, tapi juga dituntun sama Roh Kudus. Namanya Petrus. Kita saksikan yang satu ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10, Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia yang bernama Kornelius. Ia seorang yang baik, suka memberi sedekah, suka beribadah dan berdoa. Tapi ia tidak tahu siapakah Tuhan Yesus itu. Waktu malam hari, ia mendapatkan penglihatan. Seorang malaikat Tuhan datang kepadanya. Kornelius, ada apa Tuhan? semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, maka Kornelius memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit untuk pergi ke Yope dan menjemput Petrus. Pada waktu itu, Rasul Petrus berada di rumah Simon di Yope. Ketika jam 12 siang, waktunya untuk makan siang, tapi Petrus naik ke atas loteng untuk berdoa kepada Tuhan. Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba, ia melihat penglihatan dari langit. Turunlah kain lebar berisi banyak binatang yang tidak layak untuk dimakan, dan Petrus disuruh untuk memakannya. Bangunlah, hai Petrus, dan makanlah itu. Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang tidak layak untuk dimakan dan yang tidak tahir. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dalam penglihatan itu, Petrus disuruh sampai 3 kali. Kemudian kain itu terangkat ke langit. Petrus tidak mengerti apa maksud dari penglihatannya itu. Setelah itu, Roh Kudus menyuruh Petrus untuk turun dari loteng karena ada 3 orang yang datang untuk mencarinya. Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ternyata benar seperti perkataan Roh Kudus. Ketika Petrus turun ke bawah, sudah ada 3 orang suruhan Kornelius datang untuk menjemput Petrus. Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, telah mendapat penglihatan seorang malaikat kudus, supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Baiklah, aku akan ikut kalian. Karena Petrus sudah mendengar dari Roh Kudus untuk mengikuti mereka, maka Petrus pun mendengarkan perkataan Roh Kudus dan menurutinya. Sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul.
Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Roh Kudus memberikan pengertian tentang arti penglihatan Petrus. Mengapa Petrus disuruh untuk memakan binatang yang tidak layak dimakan? Bahwa Tuhan mau memberitakan Injil atau berita tentang Tuhan Yesus sampai juga kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan. Cornelius dan seluruh keluarga besarnya percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Mereka dibaptis Roh Kudus dan dibaptis air. Cornelius dan Petrus mendengarkan suara Roh Kudus dan melakukannya, sehingga seluruh keluarga Cornelius diselamatkan. Ya, seperti cerita tadi. Petrus pas dapat penglihatan gitu, ditegur sama Roh Kudus. Makan. Roh Kudus itu kalau negur kita, tenang. Percayalah. Pasti langsung tepat sasaran. Gak cuma ngomong, kamu itu salah. Gak pernah. Roh Kudus pasti ngasih tahu, salahmu itu di sini loh. Ya, salahmu itu di sini loh. Pasti detail. Roh Kudus kalau negur kita, itu ada damai di hati kita. Ada rasa enak gitu. Walaupun kayak contohnya kan, Esra, kamu itu tadi bohong loh. Jangan diulangi lagi ya. Kak Esra, kalau soal ngomong Roh Kudus gini, kalau ditegur gini sama dituntun seperti ini, cuman satu cara yang Kak Esra akan selalu share sama kalian. Alami sendiri. Alami sendiri. Rasanya itu loh. Tegurannya itu kalau istilahnya dipukul itu nggak sakit. Kalau kita denger pun, kalau kita denger pun itu bikin hati kita jadi, oh iya aku mau berubah. Itulah kalau Roh Kudus menegur kita. Gimana sih kalau di kehidupan sehari-hari Roh Kudus bisa menegur kita? Kita saksikan yang satu ini ya. Check this out. Akhirnya tugasku udah selesai. Saatnya main games. Games apa ya? Cece, sudah selesai kerja tugasnya belum? Yuk main sama-sama. Gimana nih? Aku lagi males main sama si Aaron. Apa aku bohong aja ya? Gak jadi deh. Hatiku juga lagi gak tenang. Karena gak boleh bohong. Terima kasih Roh Kudus sudah menegur aku. Roh Kudus adalah penuntunku. Cece, masih sibuk nggak? Kalau masih sibuk, aku main sendiri deh. Enggak kok, tugasku udah selesai. Yuk main sama-sama. Asik. Ceh, lihat, ini game baru aku. Kita main sama-sama yuk. Oh iya, itu game baru tuh. Kak, temen aja juga bilang. Yuk, untung aja. Ya udah selesai tugas. Yuk, kita main. Ayo main kita. Yeay, menang. Kita main satu kali lagi, Ce. Aku pengen menang. Yes, menang. Ce, please satu kali lagi. Okay. Kali ini aku pasti menang. Yes, menang. Jadi curang. Masa selalu menang? Aku nggak curang kok. Kayaknya sih aku lebih better daripada kamu di game ini. Iya, kamu tuh curang, C. Masa 3 game berturut-turut Cece yang menang? Aku selalu kalah. Kapan aku menangnya? Kan ini cuma game, Sharon. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya kalau gak menang, jangan marah lah. Rahel, Sharon, kenapa kok berantem? Kalian harusnya main sama-sama. Ini Pak, Cece itu curang. Masa dia selalu menang? Kapan waktunya aku menang? Aku gak curang, Pak. Tapi kan bukan berarti aku curang kalau aku lebih baik mainnya daripada Sharon. Ya udah, gini aja. C, kamu ngalah sama Sharon. Biar kalian bisa main dengan akur. Kan Cece nggak salah. Yaudah deh, kau main sendiri aja. Cece nggak mau lagi main sama Sharon. Loh, tapi kan main sendiri nggak enak, Ce.
Duh, aku bete. Masa aku harus ngalah sama adik dan minta maaf? Ya udah deh, aku minta maaf duluan. Sharon, Cece minta maaf ya. Yaudah deh, kita main lagi. Cece ajarin biar Sharon menang. Beneran? Ya ayo ajarin Sharon supaya Sharon bisa menang. Rahel, kenapa kamu kok tiba-tiba mau mengalah sama Sharon? Rahel sih awalnya marah sih Pak, bete. Tapi Roh Kudus bilang Rahel harus ngalah dan minta maaf sama Sharon. Yes, good job Rahel. Itu berarti kamu mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Papa bangga sama kamu. Sharon juga mau hidup dipimpin dengan Roh Kudus seperti Cece. Roh Kudus adalah penuntunku. Cicinya tadi, coba kita perhatiin cicinya tadi. Aku nggak salah loh. Cicinya ngomong gitu. Tapi Roh Kudus nuntun. Minta maaf dulu, say sorry dulu. Tuh coba kita perhatiin ya. Roh Kudus kalau nuntun kita itu ya, mungkin bikin kita nggak enak. Nggak salah kok. Tapi lihat ujungnya. Selalu demi kebaikan kita. Selalu demi kebaikan kita. Kayak Petrus tadi, turun. Ada orang yang nyariin kamu. Kamu mau dipakai sama Tuhan nih. Roh Kudus kalau nuntun sudah spesifik untuk kebaikan kita. Cuman satu hal yang perlu kita punya dalam hidup kita itu. Mau dengar. Mau dibentuk. Hati kita ini loh, teachable heart ini loh. Cuman itu aja. Roh Kudus sudah paket lengkap di hidup kita. Kalau Roh Kudus sudah mau negur, mau nuntun, selamatlah hidup kita. Damailah hidup kita. Tenanglah hidup kita. Sudah percaya aja. Sekarang selama 1 bulan ini kita sudah ngomong soal Roh Kudus. Kita sudah ngalami Roh Kudus sama-sama. Satu hal yang paling penting ini. Yuk Super Trooper, adik-adik semua. Jadilah anak itu yang mau ditegur sama Roh Kudus. Yang mau dituntun sama Roh Kudus. Mau ya sama-sama? Yang mau taruh kedua tanganmu di dada ini. Kayak gini. Ya. Kita doa sama-sama. Shikarahamaya danana bayara bara-bara nanana bayara. Shikarahamaya bara-bara nanana bayara bara-bara. Shikirina nanana bayara bara-bara. Ramai dikira bayara bara-bara. Ikuti doanya Kak Esra. Tuhan Yesus, ini hatiku. Hatiku ini Tuhan siap dan selalu siap untuk ditegur, untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, aku mau hidup dituntun Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan. Tutup matamu semua. Kaisar gak bisa ngajari semuanya. Tapi Roh Kudus itu harus dialami sendiri. Ketika ada hati yang mau, dia akan bekerja. Apa yang bisa berbahasa roh, yuk kita berbahasa roh sama-sama. Yang bisa kita doa sungguh-sungguh. Tuhan, Kau melihat hati setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Sedari kecil Tuhan, hati mereka mau untuk dituntun, untuk ditegur Roh Kudus. Nanti Tuhan, ketika mereka besar, mereka bukan jadi orang yang jadi keras kepala, jadi orang yang kasihnya itu jadi dingin, gak ada Tuhan.
ketika hati itu diserahkan ke Engkau, maka apapun yang terjadi di hidup mereka, mereka tidak akan kecewa. Hidupnya itu penuh kasih, hatinya itu penuh pengampunan, hatinya itu penuh pengertian, hatinya itu penuh dengan sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Urapi setiap hati anak-anak Super Trooper ini Tuhan ya. Hidup mereka mau dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Setiap anak-anak Super Trooper, terimalah berkat ini. Hubungannya amat sangat dekat dengan Roh Kudus. Sampai nanti, ingatlah Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Ketika kamu ditegur, bukan karena Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu benci kamu, enggak. Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Makanya dikasih tahu. Dan Tuhan Yesus akan menuntun hidupmu selalu. Jangan percaya kalau kamu ditinggal, kamu itu disayang. Terimalah berkat ini, berkat yang terbaik. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus percaya engkau. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. It's activity time. Dan adik-adik, hari ini kita akan membuat activity burung. Tapi beda nih kali ini. Biasanya menggunakan kertas dan kita sekarang akan menggunakan sapu tangan atau handuk kecil seperti ini. Ya, kakak sudah siapin handuk kecil kira-kira ukuran 35 cm persegi. Lalu karet gelang dan boneka mata boneka seperti ini. Kalau kalian tidak punya mata boneka, kalian bisa menggambarnya di kertas warna putih, lalu digambar bola mata hitam di tengahnya. So, simple kan? Ya, kita mulai ya. Caranya siapkan dulu sapu tangannya, lalu kita akan lipat bentuk segitiga seperti ini. Tapi pastikan ada jeda sedikit. Ya, sedikit aja. Nih, kalau sudah, kita akan gulung dari bagian bawah ke atas. Gulungnya sedikit-sedikit aja seperti ini, kecil ya. Nih, lanjutkan sampai hampir ujung, tapi jangan sampai habis. Sudah? Kalau sudah, nah, lipat jadi 2. Nih ya, lipat jadi 2. Lalu ambil sebelah kanan, dilipat lagi sekali. Sebelah kiri dilipat lagi sekali. Nih sudah membentuk sayap. Dan berikutnya, yang terakhir, langkah berikutnya kita beri karet. Diikat. Ya, dengan karet gelang yang ada di rumah. Ini, lalu siapkan matanya. Ini boleh dirapikan dulu bentuk mulutnya. Siapkan matanya. Kalau Kak sudah siapkan mata bonekanya, bagian tengah. Nih. Dan satu lagi. Oke. Di sisi kanan. Seperti ini. Iya, sudah jadi burungnya. Kalian bisa buat sebanyak-banyaknya dengan menggunakan sapu tangan atau handuk kecil ya. Kalian bisa buat sebanyak-banyaknya burung-burung seperti ini. See you next week and God bless you. Kak, aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau dengar Roh Kudus seperti Petrus dan Cornelius. Wah, bagus sekali. Roh Kudus akan menuntun kita semua. Katakan sama-sama ya. Roh Kudus adalah penuntunku. Ulangi sekali lagi lebih keras, siap? Siap. Roh Kudus adalah penuntunku. Wah, kita 1 bulan ini sudah belajar tentang Petrus. Dia orang yang sangat luar biasa. Jadi penasaran, kira-kira bulan depan Bible story-nya tentang siapa ya? Penasaran kan? Adik-adik di rumah juga penasaran kan? Yang pasti bulan depan ada something fun yang menunggu kita semua.